Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kang Josh. Ini di channel saya kita bahas masalah fotografi, makanan, apapun itu. Hari ini karena banyak permintaan pada saya untuk membahas drone DJI Spark, maka kita bahas di drone DJI Spark ini untuk pemula yang akan menerbangkannya. Oke, sebenarnya DJI Spark ini adalah drone yang memiliki GPS, jadi memang nggak usah khawatir sebenarnya kalau mengikuti tata caranya atau ya kita bisa prosedurnya lah ya, prosedur untuk terbangnya. Kebetulan saya dapat combo. Saya punya combo aja, punya 2 baterai dan baterai saya memang ini baterai drone ini saya beli tahun 2018, jadi saya punya baterai ini saya rawat benar-benar. Jadi kalau memang cara mengamankannya setelah cas, dan kalau tidak dipakai memang artinya ditaruh, dilepas saja dari drone-nya tempat terpisah, kemudian ya jangan sampai terpasang seperti ini. Kalau terpasang seperti ini terus, dan ini akan mengakibatkan baterainya sendiri yang akan menggembung. Ada baterainya, contohnya baterai menggembung seperti ini. Baterai udah menggembung nih. Sudah menggembung, artinya ini udah tidak kurang baik lagi. Oke, ini baterainya kita sambungkan dulu. Oke. Pertama, saya menyarankan bila menerbangkan drone ini menggunakan remote. Kayak tadi saya kemudian alhamdulillahnya saya dapat drone ini dengan combo. Tadi saya dapat remote juga agar jangkauannya lebih jauh dan lebih mudah menerbangkannya. Oke, bagi kebanyakan orang menerbangkan drone itu seperti gampang lah, menerbangin drone itu cuma gitu-gitu saja. Tidak, tapi ini layaknya memang kita perlakukan secara khusus. Mulai dari terbangnya, tempat terbangnya kita lihat dulu, jangan sembarangan taruh aja, jangan sembarangan taruh di mana tempat posisinya. Pastikan tidak ada airnya, pastikan dia tidak ada pasir, karena ini akan banyak celah di sini, jadi akan rusak. Lebih baik benar-benar safety yang kalau dilihat dari tempat yang kering. Kemudian bila terpaksa pun saya kadang-kadang menggunakan membawa semacam karton ya, kertas karton itu saya lebarkan karena benar-benar harus kering, jangan sampai ini terpaksa, sayang sekali. Kemudian baling-baling, dari baling-baling ini berlaku untuk drone yang mini ya, saya pikir semua sama. Baling-baling ini tidak boleh setengah begini membukanya, jadi kita harus buka, pastikan benar-benar terbuka seperti ini. Ada beberapa retorter yang kenapa sih pada saat dia terbang tiba-tiba gitu ya memang kalau tidak terbuka seperti itu sering terjadi. Walaupun memang ini drone ini dirancang walaupun dia seperti ini, dia akan terbuka sendirinya ya, tapi kita tetap harus pastikan propellernya terbuka atau baling-balingnya terbuka secara baik dan benar, artinya dalam posisinya yang benar. Kemudian perhatikan obstacle atau hambatan-hambatan yang ada di sekeliling, jadi jangan sampai itu ada pohon-pohonan yang rapat sekali. Nah itu sangat kasihan banget gitu terbang. Pastikan juga ada cukup ruang untuk menerbangkan itu. Oke. Kemudian setelah dinyalakan, setelah dihubungkan dengan remote-nya, pastikan juga dengan tidak ada area yang terganggu, artinya ini area yang no fly zone atau seperti apa yang terpotong dengan pesawat. Ini yang agak hati-hati, dan ini di beberapa literatur saya pernah melihat dia dapat terbang sampai kurang lebih ketinggian maksimum itu di 500 meter. Tapi tergantung dari baterai ya. Kalau saya tahu diri karena baterainya nggak bagus, jadi saya tidak pernah menerbangkan sejauh itu.
dia bisa mencapai ketinggian 500 meter, dan itu ada beberapa video di YouTube ini yang mengatakan seperti itu. Jadi memang pastikan betul-betul tidak ada daerah larangan terbang no-fly zone. Dan biasanya kalau ada pun itu karena drone ini memiliki sistem navigasi yang canggih dengan GPS, kalau ada pun bersinggungan maka dia akan memberikan peringatan atau batasan terbang, misalnya cuman 20 meter atau 30 meter, dia tidak bisa lebih lagi, itu maka akan terkunci. Kalau lebih dari situ kita paksakan, itu drone itu ya mengakibatkan resiko untuk hilang. Jadi ada beberapa tempat yang tidak boleh terbang untuk drone. Nah, kecuali ada pembatasan misalnya 30 meter, 20 meter, karena itu memang ada. Makanya seringlah mengupdate peta atau mengupdate softwarenya. Oke, selanjutnya ini banyak ya, sebelum terbang ini pre-flight itu banyak banget ya. Selanjutnya adalah pastikan dikalibrasi dulu kompas. Kalau kompas tuh biasanya tuh kita belum terbang nih. Kalau bisa kompas tuh kitanya muter-muter terus nanti begini muter lagi. Nah itulah kalau kompas. Gunanya apa? Untuk memastikan tempatnya. Apalagi ini banyak sensornya di sini. Jadi biar kita terbangnya yakin bahwa kalau ada apa-apa nih drone ini bisa kembali ke tempat yang telah ditentukan. Itulah enaknya kalau drone yang sudah memiliki GPS, asalkan dikalibrasi dulu. Apalagi di GS-Pak. Di GS-Pak ini memang saya puas sekali. Nah, kemudian setelah dicek di remote, pastikan remote-nya berfungsi semuanya. Nah, saya tidak menganjurkan bagi pemula untuk menerbangkan secara manual, tapi kita terbangkan secara otomatis ya. Di remote ini ada. Kemudian nanti di layar itu juga ada, kita terbangkan secara otomatis. Dia akan hover dulu sekitar 1,5 meter. Nah, pada saat dia hover, dia mengambang. Jadi saat dia hover begini. Oke, ini hover tuh jangan langsung, kita lihat dulu, pastikan kita lihat dari bawah apakah baling-baling ini benar-benar berfungsi, tidak ada lagi jegrek, kehilangan seperti ini. Kita diamkan dulu. Kalau yakin udah stabil, steady, gimbal pun berfungsi, cek semuanya. Gimbal lihat kiri dan kanan, kamera berfungsi, maka bisa diterbangkan lebih lanjut. Tapi kalau tidak berfungsi, itu yang hati-hati ya. Baru langsung bisa dinaikkan. Itu pun harus melihat yang tadi saya bilang tadi, kita melihat arahnya, sekalian anginnya, supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa terbang maksimum. Itu dari sisi terbangnya. Setelah kita terbang, kita juga harus memperhitungkan baterai. Kalau baterainya ini tidak bisa maksimum, jangan dipaksa melebihi baterainya ya. Biasanya coba dulu saja untuk terbang ketinggian di 40 atau 30 sampai 40 meter dulu. Lalu kalian ukur berapa kuat baterainya. Kecuali baterainya betul-betul baru ya, saya nggak bisa. Kemudian daya jelajahnya berapa, kita tes juga, jangan terlalu jauh. Kecuali memang sudah teruji bahwasannya drone ini memiliki baterai yang bagus sehingga bisa terbang atau bisa daya jangkaunya lebih jauh. Nah, kemudian cara mendaratkannya. Begitu mendaratkannya juga kita melihat dari obstacle-nya dulu. Kalau memang bisa by visual, kita bisa mendaratkan secara visual, kita visual. Tapi kalau di situ banyak obstacle atau banyak gangguan atau banyak hambatan di situ, pohon-pohonan tinggi, lebih baik saya sarankan untuk by visual. Setelah itu yakin drone itu ada di kepala Anda, di atas kepala, baru untuk didaratkan. Tapi kalau umpamanya itu lapangan, silakan saja. Ini di remote ada ini. Nah, ini dia akan langsung mencari posisi terakhir dan akan mendaratkan Anda. Kalau dikalibrasi dulu IMU dan kompasnya. Mengenai IMU itu sudah kita bahas di video saya sebelumnya. Silakan dibuka atau ditonton ya. Oke, itu yang dapat kita share mengenai cara dulu ya, belum terbangnya. Cara menerbangkan drone DJI Spark
bagi pemula. Demikian, saksikan terus channel saya, Cahaya Photowalk. Nantinya kita akan bahas mengenai drone ini banyak sekali, mengenai fotografi drone dan mengenai makanan, mengenai kopi. Kita akan bahas banyak sekali di channel ini. Baik, jangan lupa like and subscribe-nya, pencet teng gratis.